Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Senang bisa menyapa saudara hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 21-30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang ia maksudkan?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yudas menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perjamuan malam terakhir Yesus dengan para murid menjadi satu kisah yang sangat mengharukan. Yesus sudah menyadari keinginan Yudas untuk menjualnya ke para pemuka agama. Hari demi hari, Yesus sering berkata bahwa ada yang akan mengkhianati dia. Tapi malam itu, Yesus sudah siap menerima apa yang menimpanya. Kata Yesus kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Saudaraku, Yudas adalah salah satu murid yang sangat mengharapkan kejayaan, kemerdekaan yang didapatkan dari perjuangan melawan penjajah. Sedangkan selama ia mengikuti Yesus, Yudas tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Ada banyak ajaran yang Yesus sampaikan, namun sepertinya sulit untuk diterimanya. Ditambah ada banyak godaan dari luar yang dapat memuaskan keinginan Yudas. Inilah salah satu kesulitan yang dialami Yudas. Ia sulit memilah ajaran mana yang mestinya ia dengarkan, ajaran mana yang sesungguhnya dapat memberi ia kehidupan. Seperti layaknya kita, ketika ada banyak pemberitahuan yang masuk ke handphone kita, ada banyak berita berdatangan ke hadapan kita. Terkadang kita tidak tahu yang mana berita yang benar, yang mana berita yang bohong. Ketika kita hanya mengutamakan perasaan kita, segala jenis berita dan informasi dapat dengan mudah kita terima. Yang menjadi masalah, saudaraku, adalah jika informasi yang salah dapat membuat kita melakukan satu aksi yang beresiko tinggi. Yudas salah satu korbannya. Ia menjadi jalan para pemuka agama untuk berhasil menangkap Yesus. Setelah itu, Yudas sangat menyesal dan ia melukai dirinya. Saudaraku, hari ini kita sama-sama belajar untuk memilah setiap hal yang datang ke pikiran kita dan perasaan kita. Ada hal-hal yang patut kita pikirkan, ada hal-hal yang patut kita perjuangkan. Mari sama-sama kita mencari tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita rasakan, untuk kita pikirkan, dan untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.